Oke, selamat siang. Sampai ketemu kembali di kuliah elemen mesin 2. Ini pertemuan kita yang kelima. Pertemuan yang kelima ini saya akan menerangkan tentang contoh perancangan kopling tidak tetap atau contoh perancangan clutch. Oke, ada dua contoh soal nanti akan saya jelaskan. Nanti di terakhirnya nanti kita ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Jadi kopling gesek digunakan untuk meneruskan daya 15 HP pada 3000 rpm. Jika digunakan plat tunggal dengan dua sisi, menjadi bidang kontak efektif, jadi both sides of the plate efektif. Tekanan aksial 0,9 kg per cm persegi dengan tekanan maksimum di bagian dalam. Tentukan dimensi bidang gesek yang diperlukan. Asumsikan diameter luar bidang gesek 1,4 kali diameter dalam. Mu, koefisien gesek dengan uniform wear. Oke, jawab, diketahui di sini P 15 HP. Jadi 15 HP ini kalian konversi dulu ke dalam kilowatt ya. Jadi dikali 0,75, maka ini didapat sekitar 11,25 kilowatt. Atau kita jadikan watt itu 11.250 watt. N-nya 3000 rpm, P-nya 0,9 kg per cm persegi, atau 9 Newton, jadi kita konversi jadi Newton dikalikan 10, jadi 9 Newton per cm persegi. Mu-nya 0,3, D1 1,4 kali D2, sesuai dengan yang di soal tadi, di mana R1 itu sama dengan 1,4 R2. Oke, di sini kita cari dulu torsi. Torsi sama dengan P kali 60 dibagi 2 PM. Jadi P-nya 11.250 dikali 60 dibagi 2 dikali pi dikali N-nya 3000, maka dapat 35,8 Nm, atau kita jadikan cm, itu adalah 3.580 Newton cm. Tekanan maksimum bernilai konstan di bagian dalam. Jadi Pmax kali R2 sama dengan C. Jadi, atau C sama dengan 0,9 dikali R2. Ini konstanta ya. Jadi gaya aksial yang terjadi, plat tunggal dengan dua sisi efektif, gesekan, itu di mana Z sama dengan 2. Jadi 2 Z ini sama dengan sisinya ya, sisi efektif. Di sini 2 berarti Z-nya 2. Berarti rumusnya gaya aksial FA 2pi kali C kali R1 dikurang R2. Di mana tadi R1 sama dengan 1,4 R2. Jadi 2pi 2 dikali pi 0,9 R2, C-nya 0,9 R2. Berarti R1-nya kita rubah menjadi 1,4 R2. Jadi supaya persamaannya semuanya dalam bentuk R2. Jadi kalau persamaan semua dalam bentuk R2, maka ini bisa kita kalikan atau kita kurangi dan sebagainya. Maka ini didapat 22,6 R2 kuadrat. Jadi 2 dikali pi, kalikan dulu 2 kali pi, 2 kali 3,14, dikali ini 0,9 bisa dikalikan ke dalam kurung dulu. Jadi 0,9 kali 1,4 R2, terus 0,9 dikali min R2. Berarti nanti ini kita selesaikan dulu yang sebelah kanan, baru dikalikan ke depan. Oke, yang keempat, tadi yang ketiga ya, gaya aksial. Yang keempat, kita menghitung torsi yang ditransmisikan. Jadi kalau tadi, katakan dia uniform, jadi gayanya seragam. Jadi torsinya Z kali mu kali FA R1 ditambah R2 dibagi 2. Berarti kita masukkan nilainya torsi T 3580 dikali Z-nya 2, mu-nya 0,3, FA-nya tadi didapat dalam bentuk persamaan 22,6 R2 kuadrat dikali R1 1,4 R2, ini sama-sama R2 ya, ditambah R2 dibagi 2. Nah, ini bisa kalian selesaikan dulu ininya persamaannya. Maka ini didapat 3580 sama dengan 16,3 R2 pangkat 3. Jadi ini R2 kuadrat, ini kita selesaikan dulu, 1,4 ditambah R2 dibagi 2. Ya.
Maka ini hasilnya R2 6,04 cm atau 60,4 mm. Jadi R1 1,4 R2 berarti 1,4 dikali R2-nya dapat 60,4 berarti 84,5 mm. R1 dan R2 merupakan jari-jari bidang gesek yang dicari. Jadi gaya aksial FA 22,6 R2 kuadrat, maka ini dimasukkan nilainya, maka didapat gaya aksialnya 82.449 Newton. Oke, ini contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Ini kopling kerucut ya. Tadi yang pertama contohnya mengenai kopling gesek. Berikutnya kopling kerucut. Jadi sebuah engine mempunyai daya 60 HP pada putaran 1000 RPM dihubungkan dengan kopling kerucut dari sebuah roda daya. Sudut bidang gesek 12,5 derajat dan diameter rata-rata 50 cm. Koefisien gesek 0,2, tekanan normal pada kopling tidak boleh melebihi 1 kg per cm. Hitunglah lebar bidang gesek yang diizinkan, gaya aksial dari pegas yang diperlukan. Oke, ini dijawab, diketahui P 60 HP, jadi kita konversi jadi watt, jadi dapat 45 kW, sama dengan yang di atas tadi, jadi dikalikan 0,75. Maka ini dapat 0,45 kW atau 45.000 watt. N-nya, putarannya 1000 RPM. Sudutnya alfa 12,5 derajat, D-nya 50 cm, atau jari-jarinya R-nya sama dengan 25 cm. Mu-nya 0,2, PN tekanannya tidak boleh melebihi 1 kg per cm persegi, atau kita jadikan dalam bentuk Newton 10 Newton per cm persegi. Jadi rumusnya torsi P kali 60 dibagi 2 PN, 60 kali 45.000 bagi 2 Pi dikali 1000, maka 430 Newton meter, atau kita jadikan cm 43.000 Newton cm. Jadi torsi sama dengan mu kali PA 2 Pi kali R kuadrat dikali B. Atau B, kalau B-nya kita keluarkan, maka rumusnya menjadi torsi di atas dibagi mu dikali P kali PN dikali 2Pi dikali R kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya, maka didapat B-nya 5,47 cm atau 54,7 mm, kita genapkan jadi 55 mm. Gaya aksial Fn kali sin alfa. Jadi Fn-nya di sini Pn kali 2πr dikali B dikali sin alfa. Jadi Pn-nya 10 dikali 2pi dikali R. Ya, R-nya tadi ini jari-jarinya ya, jari-jarinya tadi jadi 25 cm kali B-nya didapat 5,5 ya. Berarti ini dalam cm semua ya. Dalam cm semua berarti 5,5 dikali sin 12,5 derajat. Maka didapat FA-nya 1860 Newton. Oke. Ini dua contoh soal untuk kopling tidak tetap ya atau kelat. Contoh perancangannya saya kasih satu-satu ya. Pertama kopling gesek, yang kedua kopling kerucut. Berikutnya kalian kerjakan soal latihan. Ya, ada 2 soal latihan. Seperti biasa jawabannya kalian email ke yefrican2000@gmail.com. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.